Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai tentang bersikap demokratis. Jadi apa yang disebut dengan berpikir kritis? Tempo kemarin kita mempelajari tentang berpikir kritis. Jadi yang disebut dengan berpikir kritis adalah berpikir yang menciptakan zikir dan berzikir yang menciptakan fikir. Yaitu adalah suatu analisis berpikir dengan cara berpikir mendasar, mendalam, dan mengakar, sehingga memunculkan refleksi ketakjuban, keagungan Allah, dan kemahabesaran Allah, bahwa segala yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maka dari berpikir itu membuat kita semakin mengingat Allah atau zikrullah, sehingga mengakibatkan terbukanya wawasan ilmu dan pengetahuan, hikmah atau pelajaran atas kejadian, memunculkan pengendalian diri dan solusi, sehingga diakhiri dengan evaluasi diri untuk memperbaiki diri dan menata diri. Sebab ujung dari kreativitas adalah akhlak, maka bersikap menjadi penilaian dalam berakhlak kepada siapapun. Zaman sekarang, anak yang tidak sesuai dengan norma ketuhanan, keagamaan, budaya, dan lingkungan sekitar disebut dengan tidak ada akhlak atau enggak ada akhlak. Jadi keputusan kita, tindakan kita benar saja tidak cukup. Kebenaran harus bersayap, yang di dalamnya ada kebaikan dan keindahan. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Kebenaran berisi kebaikan dan keindahan akan memunculkan kebijaksanaan. Di sini pentingnya seorang muslim bersikap demokratis. Apa yang disebut dengan demokratis? Demokratis berasal dari kata demokrasi. Artinya, pemerintahan dari rakyat, dipilih rakyat, untuk rakyat, atas dasar kepentingan rakyat, untuk kemaslahatan rakyat, demi rakyat, maka perwakilan pemimpin negara ini disebut dengan wakil rakyat. Apa yang disebut dengan demokratis itu sendiri? Maka demokratis atau bersikap demokratis adalah sikap personal rakyat atas gagasan dan pandangan hidup, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban rakyat, sehingga mewujudkan kedaulatan rakyat atas kepentingan bersama. Maka untuk memajukan negara perlu adanya saran dan kritik dari rakyat kepada wakil rakyat. Kenapa? Agar kekuasaan tidak menjadi otoriter, diktator, maka jalan tengahnya adalah musyawarah melalui demokrasi. Apa sih perbedaannya antara demokrasi dan musyawarah? Demokrasi mengambil keputusan diambil dari suara terbanyak. Penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan itu menggunakan voting. Demokrasi bagian daripada nilai Islam, sekalipun teorinya berasal dari Barat. Sedangkan musyawarah, pengambilan keputusan berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan. Outputnya adalah mufakat. Pengaplikasian prinsip berpikir kritis dan bersikap demokratis. Jika ia bersikap demokratis, setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya. Maka teknis berpikir kritis, tetapi tanpa memaksakan kebenarannya atau pendapatnya. Jika ia bersikap demokratis, bisa jadi pendapatnya. Jika ia bersikap demokratis, bisa jadi pendapat saya benar, namun berpotensi mengandung kesalahan. Maka jangan dulu lalu kepedean. Maka teknis berpikir kritis bisa jadi pendapatnya salah, namun bisa jadi mengandung kebenaran. Maka jangan cepat-cepat memvonis saya benar dan kamu salah. Jika ia bersikap demokratis, beda pendapat sangatlah wajar dan tidak salah. Maka teknis berpikir kritisnya adalah sekalipun pendapatnya beda, lebih baik diperkuat dengan teori, data, dan fakta yang terpercaya, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ia bersikap demokratis, jangan jadi pertengkaran karena pengetahuannya berbeda. Maka teknis berpikir kritis, justru dengan berbeda, kita bisa menambah wawasan dan sudut pandang. Jika ia bersikap demokratis, tidak semua harus dikritik, dikomentari, dan didebat. Maka teknis berpikir kritis, daripada memunculkan oversip, pertengkaran, lebih baik saling mengindahkan, mempersatukan, dan mempersaudarakan. Jika ia bersikap demokratis, kurangi ngeyel, ngotot, atau mutlak-mutlakan bahkan saklek. Maka teknis berpikir kritis, utamakan tabayun dan klarifikasi.
Jika ia bersikap demokratis, jangan merasa paling lurus sendiri, paling pintar sendiri, dan paling benar sendiri. Maka aplikasi dari berpikir kritis, pikirkanlah, jika kamu salah dalam keadaan ngotot, ngeyel, itu lebih norak, memalukan, dan tidak terlihat gagah, bahkan tidak terlihat jagoan. Jika ia bersikap demokratis, jangan bangga terlihat galak, urakan, kekanak-kanakan, lalu mengajak berkelahi. Itu bukan berarti Anda gagah ya. Maka teknis bersifat atau berpikir kritis, ingat, saat Anda zalim terhadap diri sendiri melalui zalim terhadap orang lain, maka yang akan terbawa adalah nama baikmu, orang tuamu, keluargamu, tetanggamu, bahkan lembagamu, dan lain-lain. Jika bersikap demokratis, jika yang kamu lihat sikapnya seperti terlahir dari orang-orang kurang asupan tauladan, kurang hormat, tidak sopan, kurang akhlak, maka sikap berpikir kritis jangan ingin cepat membalasnya. Jadi pelajaran agar tidak sama saja, dan minta doa kepada Allah agar diberikan hidayah. Jika bersikap demokratis, jika ia masih berpikir licik dan berhati busuk, maka cara berpikir kritisnya adalah boleh hentikan kesempatannya dengan ketegasan tanpa mengurangi kadar kemanusiaan dan kearifan. Manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang pertama, manfaat bersikap demokratis. 1. Membentengi segala bentuk kebijakan, upaya yang merusak, menzolimi, melegalkan kemaksiatan dan kemusyrikan yang merugikan hajat orang banyak. Yang kedua, memilah ilmu pengetahuan yang solutif. Artinya, pengetahuan yang bersolusi, yang mencerdaskan dan mencerahkan untuk keberlangsungan hidup yang baik dan berkah di mata Allah. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Dengan perbedaan pendapat menandakan hasanah keislaman sangatlah kaya. 4. Berbeda adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah membeda-bedakan, memojokkan, mengasingkan, dan meletakkan setiap yang berbeda dengan kamu di bawahnya. Manfaat berpikir kritis. Yang ke-1, mengolah nalar intelektual dengan daya kreativitas, ide, gagasan, bahkan opini untuk menjembatani persoalan menuju solusi. Yang kedua, mempertajam pengetahuan dengan cara mengasah melalui tadabbur alam, diskusi, dialog, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai takjub momen, menyadari segala yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya dan banyak hikmahnya. Yang keempat, orang yang berpikir kritis sikapnya selalu husnudzon, tidak bangga dengan dosa, selalu memaksimalkan ikhtiar dan diakhiri dengan tawakal dan introspeksi diri. Berikut contoh pengaplikasian prinsip berpikir kritis dan bersikap demokratis di sekolah, konteks positif dan negatif. Yang pertama, tidak terlambat. Karena tidak terlambat bagian dari menghargai waktu. Tidak terlambat bagian daripada menjaga perasaan orang lain yang konsisten untuk menjalin keseimbangan di sekolah. Yang kedua, tidak boleh memutarbalikkan fakta. Artinya, ia hanya kritis saat menuntut hak dan abai, kurang maksimal terhadap kewajibannya adalah sikap kurang etis dan tidak terhormat. 3. Mengikuti pemilu raya staf OSIS batalion dalam pesta demokrasi sekolah. 4. Tidak melakukan vandalisme atau coret-coret pada fasilitas sekolah. Bersihkan kolong bangku dari sampah-sampah yang tertimbun atau bersihkan lantai yang kotor. 5. Bisa menyeimbangkan waktu belajar dan organisasi. Organisasi tidak dijadikan pelarian untuk tidak belajar. 6. Perpus tidak digunakan untuk mojok pacaran atau sekedar cas HP. Bahkan aji mumpung sengaja untuk tidur mengamankan diri. 7. Bayarlah sesuai apa yang dibeli. Kembalikan barang yang sudah dipinjam dan menjaga kode etik kantin dengan menjaga kebersihannya dan kesehatannya. 8. WC tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pelajaran guru-guru di kelas. 9. Di dalam sekolah ataupun di luar, orang tua di sekolah tetap harus dihormati. Wujud takdim pengabdian seorang murid kepada guru. 10.
tidak mengasingkan teman yang tidak bisa, memojokkan teman yang kurang mampu, atau menjudge dengan tuduhan-tuduhan. Jangan. 11. Bisa menjaga rahasia, bisa menepati janji, dan selalu menjadi penengah dari persoalan di kelas atau di sekolah. 12. Gunakanlah waktu yang relatif singkat 3 tahun ini untuk mendalami siapa diri kita. Setelah ini akan kemana? Apa yang sudah saya dapatkan dari ilmu yang berada di sekolah? Jangan terlena dengan pertemanan yang memubazirkan waktu dan kesempatan. 13. Cepatlah beradaptasi dengan kondisi apapun, persoalan apapun, di tempat manapun, dan pelajari sekitarmu dengan cara mereview, ulas kembali, revolusi, siap dengan perubahan, run, kejar dengan ketertinggalanmu. Contoh pengaplikasian prinsip berpikir kritis dan bersikap demokratis di masyarakat, konteks positif dan negatif. 1. Menjadi bagian dari masyarakat yang menjaga nama baik lingkungan. 2. Jangan buat gaduh masyarakat dengan perilaku urakan dan semena-mena. 3. Aktifkan kembali organisasi kepemudaan baik Karang Taruna dan Ikatan Remaja Mesin. 4. Tidak menghindar dari mandat atau peran kepanitiaan bahkan program acara lingkungan masyarakat. 5. Memakmurkan masyarakat menuju lingkungan yang maju, sehat, bersih, dan indah. 6. Perbaiki komunikasi diri melalui sikap dan tindakan ataupun ucapan. 7. Ambil sisi baik bahwa setiap lingkungan mempunyai khasnya masing-masing. 8. Mengkadar diri untuk menjadi generasi penerus, bukan malah menjadi merugikan masyarakat atau sampah masyarakat dari kemaksiatan dan kemusyrikan. Contoh pengaplikasian prinsip berpikir kritis dan bersikap demokratis dalam dunia usaha dan dunia industri, konteks positif dan negatif. 1. Sebelum kamu melamar kerja, pastikan kamu punya bekal ilmu yang cukup. 2. Jangan pernah pesimis, takut tidak diterima sebelum mencoba. 3. Pastikan kamu akan banyak belajar dan pengalaman dari orang lain. 4. Jika kamu mempunyai kesempatan yang berbeda dengan yang lain, misalkan, contoh kamu masuk kerja karena ada saudara atau kamu langsung mendapatkan posisi lebih tinggi dari yang lain. Maksimalkan, sebab banyak orang yang ilmunya tidak sesuai kapasitas lalu ditempatkan langsung di level tinggi. Yang terjadi adalah keminderan. 5. Kerjasama tim sangatlah diperlukan, terutama pahami job sheet atau job desk-nya terlebih dahulu. 6. Jangan mengeluh karena gaji sedikit, syukurilah karena hidup itu bertaraf lalu bertarif. 7. Jika usiamu masih muda, terkadang resign sebab kamu tidak betah bisa jadi alternatif untuk menikmati pengalaman yang lain. Namun harus disadari, semua keputusan pasti ada resikonya. 8. Jangan royal, foya-foya, menabunglah. 9. Sisakan gajimu untuk sedekah karena di sebagian gajimu ada hak orang lain. 10. Jangan berat meminta maaf dan jangan lupa ucapkan terima kasih. 11. Selalu loyal, produktif, dan bersemangat dalam bekerja. 12. Jangan lupa sholat. Pikirkanlah dengan sematang mungkin sebelum bertindak dengan penuh pengendalian diri dan bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.